Ya, range cukup besar terjadi kali ini dan itu tercatat dengan kehadiran kembali market Amerika setelah libur President's Day. Nah, tentunya dengan pola penekanan sampai di bawah 1800, ini adalah sesuai dengan apa yang kemarin kita sampaikan terkait dengan strategi yang harus mungkin saja bisa switch kalau misalkan ternyata zona 1828 tidak ditembus ataupun disentuh. Bahkan tadi malam areal tertinggi itu hanya mencapai 1826 dan itu tercatat sebagai areal tertinggi kedua, di mana arealnya ini relatif sama di hari Senin dan hari Selasa berada di 1826. Sama sekali tidak menyentuh zona 1828, lalu kemudian dia tergelincir sampai zona 1789 dan pagi ini kita masih melihat potensi tersebut masih bisa tertekan kembali. Nah, kalau misalkan dilihat dari historicalnya, ada areal 1784 yang mungkin relatif dekat, lalu kemudian 1764. Pertanyaannya adalah apakah ini akan terjadi penurunan berkelanjutan atau memang akan terjadi vice versa di saat rilis FOMC minutes nanti malam dan juga data retail sales. Oke, ada beberapa ulasan di sini yang mengakibatkan kenapa emas mengalami penurunan. Treasury yield atau imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun milik Amerika mengalami lonjakan yang cukup drastis dan ini yang mengakibatkan kenapa dolar kembali menguat, lalu kemudian efeknya adalah emas yang menjadi korban. Dan tentunya kalau misalkan dilihat dari beberapa market, indeks saham pun sempat tergelincir kembali dan juga termasuk mata uang rival utama dari Amerika yaitu seperti Euro, Aussie, dan juga Pound Sterling. Nah, inilah mengakibatkan kenapa market kecenderungannya mengabaikan aspek teknikal yang kemarin sempat kita gambarkan. Tapi untuk kali ini, kalau kita lihat dari pola pergerakannya, kesempatan untuk head and shoulder di grafik DXY ataupun indeks dolar itu masih tetap terbuka. Bahkan, bukan mustahil hal tersebut bukan terjadi di H4 saja, tapi juga di grafik daily. Nanti kita akan lihat dari potensi pergerakan-pergerakan selanjutnya. Tapi untuk malam ini, retail sales Amerika itu akan menjadi penentu apakah penguatan dolar akan berlangsung kembali atau berlanjut kembali atau memang ini akan terjadi vice versa, di mana titik kulminasinya hampir mirip dengan kejadian yang sempat terjadi di saat rilis data November di awal bulan yang lalu. Kita lihat technical view 17 Februari 2021 Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook DXY, indeks dolar 17 Februari 2021 jam 11:41 waktu Indonesia bagian Barat. Sempat mengalami penurunan tekanan, lalu kemudian ternyata dia naik dan ditutup dengan bullish candle dan pagi ini pun atau hari ini kurang lebih dia dibuka dengan gap up ya kalau kita lihat dari sini. Oke, sebetulnya ini kemarin sudah kita perkirakan karena doji candle beberapa hari terakhir akan mengisyaratkan tentunya terkait dengan faktor rebound ataupun pullback ya. Dan saya asumsikan ini rebound sebagai pullback karena kalau kita lihat dari sejarahnya kurang lebih dalam 1 atau 2 pekan terakhir ya, setelah dia tembus zona support di sini, kemudian dia turun tertahan di zona 23.6%, lalu kemudian dia mengalami up again, ya ini kalau misalkan kita bandingkan dengan sisi kiri, ini equal, ya tertahan di zona 38.2%, yang artinya ada kemungkinan potensinya kalau kita kemarin mendapati head and shoulders-nya di grafik H4, mungkin saja ini bisa terjadi di grafik daily. Dengan catatan, selama areal ini equal atau let's say mungkin pullback akan tertahan di zona 50% di 91.20. Dan juga kalau misalkan ternyata dia tembus di area resisten ini, lalu kemudian bahkan equal atau bahkan menyamai areal tertinggi 91.55 ini, maka kemungkinan head and shoulder-nya gagal. Jadi ada beberapa peluang yang bisa terjadi bukan hanya di grafik H4 tapi juga di grafik daily chart. Nah, bagaimana dengan nasib head and shoulder di grafik H4-nya sendiri? Kemarin sebetulnya di pertengahan sore sesi Eropa dan juga pasca rilis data ya, rilis data dari Eropa juga dia sempat mengalami penekanan. Nah, ini dia sudah tembus di bagian neckline, tapi sayangnya dia kembali lagi. Nah, mungkin begini, pertanyaannya apakah ini masih legal apa tidak untuk dijadikan head and shoulder? Oke, ada beberapa pandangan dan kemarin pun saya juga sempat warning bahwa ini bisa saja menjadi areal double bottom. Dan di sini berarti neckline sedang diuji, yang artinya kalau dia ditembus berarti double bottomnya yang confirm terbentuk atau terkondisikan. Tapi kalau ini gagal berarti kita masih ada harapan untuk mengalami penurunan. Nah, dengan catatan pula kalau kita lihat dari seperti ini pergerakan, maka potensi neckline bisa saja bergeser bukan di bagian ini tapi di bagian ini.
Ya, jadi kalau misalkan Anda berasumsi bahwasanya kenaikan hanya spike sesaat dan potensi dari head and shoulder masih bisa terjadi, maka inilah neckline yang terbarunya. Kemudian bagian right shoulder bisa saja equal dengan bagian kiri, ya, ini bagian leftnya di 90.94, atau maksimum kurang lebih di area 91.20. Nah, tinggal masalahnya adalah sesuai dengan apa yang tadi kita jelaskan di grafik daily chart. Semua bergantung kepada area 50% dari Fibonacci retracement di daily, dan juga kalau misalkan di H4-nya ini ternyata memang betul-betul confirm tertahan, maka kita masih bisa mengharapkan terjadinya head and shoulder di grafik H4 dari DXY. Jadi kalau misalkan ini terjadi pantulan lalu kemudian dia di sini rejection melalui turunan kembali, berarti confirm juga di grafik daily-nya kita akan mendapatkan right shoulder. Nah, terakhir di grafik H1-nya, potensi pergerakan juga kemarin kita sudah sempat gambarkan terkait dengan kondisi flat ataupun sideway. Ya, di sini kondisi sideway-nya sempat tembus lalu kemudian kembali lagi. Nah, ini agak tidak membentuk sebetulnya. Kalaupun kita perkecil, sebetulnya ini adalah estimasi dari apa yang terjadi di grafik H4 secara detail. Jadi di grafik H4-nya agak membayang, tapi juga gambarannya kurang lebih right shoulder masih bisa terbentuk ya. Di grafik H1, potensi inilah yang akan membentuk potensi kelanjutan dari kenaikan. Jadi 90.94 saya rasa itu akan menjadi resisten kita yang patut kita cermati. Kalau ternyata ditembus overall, berarti penguatan dolar akan berlanjut. Ini pun dengan catatan ya, karena nanti malam ada retail sales dan juga FOMC, tapi kita coba untuk melihat retail sales sendiri. Nah, mana yang akan terjadi, itu yang akan kita nantikan. Jadi kalau view gold 17 Februari 2021 jam 11:47 waktu Indonesia bagian Barat, highs 1794.90 dan low 1786.40. Running price berada di 1792.30 dan kali ini kita kembali di bawah zona 1800, zona psikologis yang sempat kita khawatirkan akan terjadi. Kemarin kita sudah sempat warning ya, kalau misalkan ternyata kenaikan gagal menembus zona 1828, 1832, maka hati-hati, kemungkinan potensi dia akan tertekan jauh lebih dalam dari area low sebelumnya. Area low sebelumnya hanya tertahan kurang lebih di kisaran 17 atau 18 16 ya, atau 1810 sorry di sini ya. Ini kemungkinan potensi yang kemarin, lalu kemudian ternyata betul-betul terjadi ambrol di bawah 1800. Lalu kejadian ini kalau misalkan kita lihat, kita asumsikan dari sisi kirinya, ingat ada area 1784, ini adalah area terendah di tanggal atau kurang lebih di awal Februari ya. 1784.80 itu adalah area terendah 4 Februari 2021. Kalau dilihat dari pola pergerakannya, bisakah kita mengasumsikan ini akan terjadi double bottom? Bisa saja. Ya, tinggal kita tunggu saja triggernya seperti apa. Trigger yang akan sangat layak itu adalah doji candle. Tapi kalau misalkan ternyata double bottom gagal, katakanlah 1784 pun ditembus dan real bodinya justru agak lebih panjang ke bawah dan bearish, maka kemungkinan kita akan melihat zona terendah di tanggal 30 November yang lalu 1764.40 ya, atau bertepatan dengan zona 76.4% kita di 1765.90. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya bearish apa bullish, untuk hari ini overall bearish ya, tapi dengan catatan FOMC nanti malam juga pengulangan terkait dengan kebijakan moneter longgar, lalu kemudian data retail sales bisa saja jelek, berarti itu bisa ekspektasi kita untuk terjadinya kebangkitan kembali atau rebound kembali, persis dengan apa yang pernah terjadi di awal Februari. Setelah 1784 ternyata dia rebound bertubi-tubi. Nah, ini adalah saat rilis data non-farm payroll. Jadi ini pun bisa saja terjadi seperti itu. Skenario kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau di grafik H4-nya, potensi pergerakannya tadi pagi kita sudah gambarkan ada potensi penurunan sampai zona 1784. Nah, nantinya di sini ada dua kemungkinan ya, apakah dia terus turun atau dia pullback ya, pullback atau mungkin rally ya. Tergantung dari sisi mana Anda melihat. Kalau misalkan Anda lihat ini adalah sisi yang termurah, maka seharusnya akan terjadi rally hingga at least 1815. Dan itu adalah area support yang sebelumnya tidak terbendung menjadi penurunan. Nah, ini sini kemarin kita sudah sempat tandai 1828, kalau tidak tembus, bahkan jangankan tembus, menyentuh pun tidak, dia langsung tertekan. Dan itu terjadi persis dengan skenario kita. Ya, jadi selamat untuk Anda yang berhasil men-switch strategi Anda persis dengan apa yang sempat kami sampaikan di video Gold Outlook edisi 16 Februari kemarin.
kalau dilihat dari pola, ya ini area biru 1800, 1802 ini akan menjadi area pullback yang terdekat. Jadi sebetulnya kalau misalkan Anda ingin pullbacknya yang paling maksimum di area 1800 ya. Jadi disitulah Anda bisa melakukan sell. Tapi pagi ini kita juga melihat dari potensi dari grafik H1. Saya menggunakan Fibonacci expansion dalam pola penurunan. Ya, ini A-nya, ini B, ini C. Ya, saya ambil C-nya yang titik tertinggi saja dari antara pantulan ini, ya, walaupun ini sudah terjadi. Atau Anda juga bisa menggunakan teori segitiga, ya, triangle, bearish rectangle atau bearish symmetrical triangle. Di sini dia justru tembus area support. Dan saat ini potensi inilah yang terjadi, sehingga kalau kita ukur dari target yang ada, maka potensi target penurunan itu sudah tercapai maksimum. Ya, jadi kemungkinan akan ada pullback. Atau kalau Anda melihatnya dari bearish seperti ini, katakanlah dari titik A ini, ya kurang lebih sejajar, berarti Anda masih bisa mendapatkan, nah, areal terendah yang akan dicapai kurang lebih 1780. Yang artinya pola penurunan masih akan tetap ada. Nah, tapi kalau kita gunakan Fibonacci expansion saja, kembali ke titik awal, saya mendapati areal Fibonacci expansion 100% itu 1793.60 dan 161.8% itu 1770.80. Jadi kalau kita lihat dari areal ini, ingat kuncinya Fibonacci expansion oleh 100 dan 161.8%. Lalu kemudian dipadu-padankan dengan keadaan historical price 1784, maka pullback hanya tertahan 93 atau 94, lalu kemudian dia akan tergelincir kembali minimum sampai zona 1784 kembali atau maksimum sampai 1779, atau mungkin yang paling rendah lagi 1770. Nah, mana yang akan terjadi? Dengan catatan di saat area 1779 ataupun 1778 atau bahkan 1770, hati-hati kemungkinan di sini ada vice versa. Itu pun dengan catatan kalau retail sell ternyata dirilis melemah atau di bawah ekspektasi. So, skenario untuk pagi ini saya masih tetap mengandalkan areal sell terlebih dulu sampai nanti malam atau sesi Amerika dibuka. Jadi kita bisa manfaatkan untuk potensial sell 1790 ataupun 1792 atau di area ini yang tadi saya sudah gambarkan 1793. Target pertamanya 178480 atau Anda tinggal naikkan sendiri di 1786, saya rasa sudah cukup. Kemudian target keduanya adalah 1779.50. Stop loss saya antisipasi 1798 in case ternyata dia spike sampai 1815. Sementara untuk alternatif berikutnya, kalau Anda ingin melakukan buy, pastikan dia sudah maksimum di 161.8% Fibonacci expansion. Jadi kalau misalkan maupun yang paling besar demand akan muncul di area ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.